Sobat Nara, dimanapun kalian berada, ini adalah perjumpaan kita yang pertama kali dalam acara Senarasi. Senandung Remaja Menginspirasi. Aku Olan Kumala Murwa akan nemenin kalian selama 20 menit ke depan. Tentunya dengan tema yang menarik dan juga narasumber yang menginspiratif. Nah, Sobat Nara tahu nggak sih, kalau di Indonesia ini nggak hanya unggul akan keindahan alamnya aja, tapi juga suku dan budayanya. Salah satu keunggulannya adalah keragaman tari tradisionalnya. Di setiap daerah memiliki ciri atau keunikannya masing-masing, dari gerakannya maupun musik yang mengiringinya. Tapi sayangnya di era modern ini, tari tradisional mulai tergerus oleh zaman. Anak-anak bunda zaman sekarang menganggap bahwa tari tradisional itu terkesan hanya untuk orang-orang kuno saja, hanya untuk anak-anak atau orang-orang tua saja. Karena itu, mempertahankan eksistensi dari tari tradisional bukanlah suatu hal yang mudah. Nah, ngomongin soal tari tradisional, kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Dia cantik, berbakat, dan juga pintar. Siapa lagi? Ganis Maiharta. Ganis Maiharta, terkenal dengan nama panggilannya Ganis. Wanita umur 20 tahun dengan darah Jawa ini berprofesi sebagai penari tradisional. Bagi Ganis, penari bukan hanya sebuah profesi, tapi juga panggilan hati. Halo Mbak Ganis, apa kabar? Kabar baik Mbak Olen. Mbak Olen apa kabar? Baik, semoga kita semua kedepannya akan baik-baik terus ya. Amin. Tadi gimana, kesini macet atau enggak? Macet di Lumayan Jalan ya? Slamet Riyadi sih. Malam minggu ya? Iya, kebetulan malam minggu juga. Aku kan ya sering lihat nih Mbak Ganis kan di Instagramnya, di sosial medianya tuh banyak mengupload video-video Mbak Ganis soal tarinya gitu kan. Aku mau tahu dong sebenarnya Mbak Ganis ini awalnya tuh nari tuh dari umur berapa sih Mbak? Jadi sebenarnya kalau suka seni itu dari umur 2 tahun. Kebetulan kan kakek juga seniman. Gitu. Jadi sering ikut kakek dalang, terus banyak pementasan wayang orang. Dari wayang orang itu, terus akhirnya pengen masuk sanggar. Tapi pas umur 2 tahun itu kan belum bisa masuk sanggar. Jadi masuk sanggarnya mulai kelas 2 SD. Itu tuh berarti atas kemauannya sendiri ya, bukan Iya. karena kayak dipaksa orang Enggak, tua gitu kan? kayak panggilan jiwa ya. Panggilan hati gitu. Nah, dari tari-tari itu sendiri tuh Mbak Ganis ada nggak sih prestasi yang Mbak Ganis tuh kayak ngerasa ini tuh hebat banget gitu, aku udah bisa ngambil prestasi ini tuh aku ngerasa hebat banget. Mungkin yang paling berkesan ya, jadi dulu tuh tahun 2018 itu ada program dari Kemendikbud, itu namanya program belajar bersama maestro. Itu anak SMA seni di seluruh Indonesia berkesempatan untuk belajar langsung bersama maestro. Tari ya tari, kalau seni lukis ya seni lukis gitu. Iya, masing-masing maestro gitu. Nah, pada saat aku itu kebetulan ada 3.000 pendaftar dan yang dikirim ke Bali itu hanya 15 orang. Dan Mbak Ganis salah satunya teman-teman. Berarti tangan buat Mbak Ganis. Hebat ya. Terus? Berkesannya karena aku langsung bisa belajar sama maestro langsung. Tiap hari lihat kegiatan seorang maestro itu kayak gimana. Itu siapa maestronya? Ibu Niketut Arini. Ya, beliau usianya udah lumayan sepuh tapi masih tetap hebat deh. Memang kalau dikatakan maestro itu memang udah pasti yoi dan mantap gitu. Nah, kita kan tahu nih kalau banyak nih anak muda yang seperti yang aku tadi bilang gitu kan, anak muda tuh sekarang kurang concern terhadap budaya gitu. Menurut Mbak Ganis tuh apa sih menurut Mbak Ganis tuh hal kayak gitu tuh kenapa gitu? Faktornya tuh apa aja gitu? Yang pertama karena mungkin mereka melihatnya kuno, karena mungkin cara menyampaikannya kuno. Nah, kalau saya sendiri ya mempelajari dulu seni itu kayak gimana, tari itu kayak gimana, baru menyampaikannya dengan cara yang gimana sih biar anak-anak tuh bisa tertarik dengan seni ini. Kayak ada festival dolanan bocah gitu-gitu. Jadi mereka nggak langsung diajari nari, diajari bermain dulu kayak cublak-cublak suweng itu kayak gimana gitu. Itu pasti siapa yang waktu kecil yang nggak main cublak-cublak suweng? Iya, kayak cublak-cublak suweng. Siapa ya siapa? Nah, karena
banyak banget kan ini apa prestasinya Mbak Ganis gitu. Amin. Jadi wanita berprestasi gitu. Siapa yang pengen mungkin bisa ada nggak sih tips-tipsnya gitu? Tips Untuk apa ya? Konsisten gitu. Kalau saya ya karena di seni udah kayak panggilan jiwa, kayak udah seneng dulu maka melakukannya ya seneng. Terus akhirnya bisa konsisten di bidang itu, terus haus akan ilmu di situ, terus akhirnya pengen mengembangkan bakat di bidang itu gitu. Ada nggak momen-momen Mbak Ganis tuh merasa kayaknya aku nggak di sini deh, kayaknya salah deh aku di sini. Ada nggak momen-momen gitu? Ya pasti ada yang namanya manusia. Itu kalau pas nari, kalau yang udah susah banget, udah kayak nggak aku banget nih gitu, kayak selama aku kan sukanya di tradisi, tari tradisi. Nah dulu aku pernah jadi maskot kontemporer, jadi udah kayak yang nyeleneh dari aku banget tuh, kayak tiap malam tuh aduh nggak bisa, tapi kayak yang ya udah tanggung jawabnya, terus ditekunin, alhamdulillah juga masuk Arjok. Oh itu ya yang apa waktu itu? Itu adalah ya wanita perempuan. Berarti banyak banget nih insight atau inspirasi dari yang bisa kita dapat dari Mbak Ganis. Nah Sobat Nara, banyak banget ya tadi insight positif dan menginspiratif yang kita dapat dari obrolan aku sama Mbak Ganis tadi. Sebelum aku lanjut ngobrol sama Mbak Ganis, aku mau ngasih tahu Sobat Nara semua, Sobat Nara bisa banget nih buat tanya-tanya bareng sama kita, bisa banget mampir di fitur Q&A Instagram kita @senarasi yang akan kita bacain di segmen selanjutnya. Nah sekarang kita masuk di segmen Q&A. Jadi ini waktunya aku bacain pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Narasi semua. Ada @berseriri nih Mbak Ganis. Ada @berseriri ini nanya nih, Mbak Ganis tuh kalau nari tuh ada tempat khususnya sih atau memang di sanggar atau harus di sanggar atau di mana gitu? Kalau sebenarnya tempatnya bebas, tapi kursusnya sekolahnya itu di Sanggar, di Meta Budaya Surakarta. Dulunya di Taman Siwedari, di Joglo Taman Siwedari, karena sekarang direhab Taman Siwedari. Direhab ya teman-teman. Direhab. Akhirnya dipindahkan di Museum Keris. Oh jadi dulunya tuh tempat latihannya itu di Sanggar. Iya di Sanggar. Gitu. Ya sekarang di Museum Keris setiap Selasa, Rabu, dan Jumat. Itu tuh emang biasa latihan itu tuh udah terjadwal gitu atau memang kalau ada event atau apa gitu baru? Kan jadi Sanggar tuh ada materi, ada kelas. Nah setiap kelas tuh ya Selasa, Rabu, Jumat itu kelas pokok materi. Tapi kalau ada event kita memang ada kelas tambahan lagi, ada hari lagi tambahan gitu sih. Mbak Ganis di sana latihan atau udah jadi pengajar gitu maksudnya di sana? Masih latihan, masih banyak ilmu yang harus saya pelajari di sana. Hati ya Mbak Ganis ini ya. Ini ada juga nih Mbak, ada yang tanya dari Hani Rider ya. Nih pertanyaannya, ada nggak sih orang yang menginspirasi atau role modelnya Mbak Ganis dalam berseni gitu? Nggak hanya tari gitu, tapi dalam budaya atau ada sih satu, dia sebenarnya belum diberi predikat sebagai maestro, tapi dia sangat menginspirasi saya, bahkan mungkin yang membimbing saya sampai titik ini. Itu namanya Bu Iyeng, dia adalah salah satu pemain wayang orang di Siwedari. Dia mungkin kalau pas latihan cukup galak, tapi benar-benar melatih saya bisa belajar dari panggung itu dari Bu Iyeng itu. Oh berarti memang awalnya itu latihannya sama Bu Iyeng itu ya? Iya, dari awal sampai sekarang, mungkin sampai dulu tuh saya kalau nari tuh mungkin kayak bisa dibilang paling kecil gitu loh. Jadi sampai di privat sama Bu Iyeng itu. Karena dulu emang mulainya tuh emang udah dari kecil banget kan, emang dari kakek itu tadi. Iya, gitu. Terus ini ada pertanyaan dari Mbak Tesalonika ya, dari @Tesalonika. Ada pertanyaan dari Tesalonika, Mbak Ganis ada nggak sih tari favoritnya Mbak Ganis? Yang kalau Mbak Ganis nari tuh pede gitu, nggak perlu deh kayak ibaratnya nggak perlu deh latihan gitu, langsung aja nari, spontan. Jadi
Kalau aku sih emang basicnya suka tari tradisi. Jadi aku seneng nari bedayan. Terus kalau senda tari Ramayana mesti ditokohkan menjadi Sinta karena luruh. Dewi Sinta ya gitu. Karena luruh dan mungkin passionnya gitu. Terus ada namanya tarian baru namanya Gambyong 3WMP. Itu gambyong yang miliknya Solo itu tahun 2019 kayaknya baru dibentuk. Terus ada perebutan piala wali kota. Itu juara 2 alhamdulillah. Wow, keren banget ya ini. Iya. Banyak banget dia ini prestasinya ya. Kalau tadi ada nggak sih tari itu kan berarti banyak banget maknanya ya. Setiap tari Iya. itu pasti ada maknanya. Ada nggak sih tari ini tuh suka karena maknanya tuh bagus banget gitu? Mungkin tari Gambyong itu tadi sih, karena itu menceritakan seorang wanita yang beranjak dewasa, yang baru masa seneng. Takut tambah dewasa. Kalau kita ada takut tambah dewasa, kalau di tari ini senang menjadi dewasa gitu loh. Apa dia nggak merasakan hidup zaman sekarang? Iya, sepertinya. Jadi gitu. Lagi ceria-cerianya seorang gadis gitu, baru seneng bersolek, dandan gitulah intinya. Macak. Kalau orang Jawa bilang maca gitu. Maca sih. Macak sih. Tadi kan ada tari favorit nih, Mbak. Tadi tari favoritnya apa? Ada bedayan sama gambyong. Bedayan sama gambyong. Itu bisa nggak sih dipraktekin sedikit gitu? Gimana sih? Atau dasar-dasarnya aja gitu, gerakannya tuh gimana? Gitu. Boleh. Sama Mbak Olen kan Boleh, tapi. boleh. Nanti aku coba gini-gini. Itu lebih kerenang sih. Bisa dipraktekin. kita mau praktek tari gambyong. Gambyong. Gimana? Jadi dasar tari Jawa itu harus mendek. Mendek. Terus kakinya maju kiri. Tangannya gini ya? Iya, jadi maju sambil gini. Iya, enggak gini dong. Anggun, selai. Asli. Maju kiri, maju kanan. Ini apa? Badannya tetap di tengah. Terus buang kanan. Terus tangkap ke kiri. Terus tangannya kepalanya tek gitu. Terus gini lagi. Kepala gini. Banyak gelengnya ya? Dia Iya. nggak suka ya? Jadi tari Jawa tuh dari kepala sampai sampai kaki itu gerak semua. Aku Jadi tadi kayak kayaknya bisanya cuma tak-tak gitu. Akhirnya tak-tak. Ada lagi yang paling basic tuh namanya nyekiting kayak gini. Gimana tangannya? Gini. Jadi jempol ketemu sama tangan jari tengah. Gini. Iya. Bedanya gini? Diukel. Oke. Diukel gini. Oh gini dulu terus gini? Iya, gitu Wah, lah. bisa keren banget nih. Ulap-ulap gini. Gini. Kasih ke telinga, sampai ke telinga. Iya, gitu. Itu kayak terus ada ngalis. Ini tuh filosofinya perempuan baru ngalis gini. Jadi setiap gerakan tuh pasti ada Iya, filosofinya. ada artinya. Jadi nggak sekedar Kalau gerak. Anak zaman sekarang mungkin kayak anak indie gitu. Setiap gerakannya pasti ada filosofinya gitu. Siap lagu. Oh, iya, siap lagi. Gini, gitu. Begitu guys. Ayo ikut ke sanggar kok. Promosi ya. Jadi siapa yang mau belajar tari nanti bisa ke sanggarnya Mbak Ganis. Jadi kita doain bareng-bareng supaya Mbak Ganis bisa mendirikan sanggar impian. Amin. Terima kasih Mbak Ganis. Udah. Nah Sobat Nara, banyak banget ya insight-insight positif dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat dari hasil obrolan aku sama Mbak Ganis tadi. Aku mau pantun sedikit, dibalas ya, cakep gitu. Oh, harus pakai cakep gitu. Memang manis buah rambutan, Cakep. enak dimakan berlahan-lahan. Bila ada sebuah pertemuan pasti juga ada perpisahan. Nah sampai di sini kita nemenin kalian di episode pertama perdananya Senarasi. Terima kasih Mbak Ganis sudah mau datang nyempetin waktunya. Udah mau jauh-jauh ke sini ngobrol-ngobrol bersama kita ya. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Olen sudah mengundang saya Ini untuk apa? untuk membagikan sedikit cerita. Ya, kita juga terima kasih juga udah
dapat banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari Mbak Ganis. Aku tunggu sanggarnya, aku tunggu opening sanggarnya. Amin amin ya Allah. Nah, terima kasih Mbak Ganis. Aku Aulen Kumalamurwa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Dadah.